Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-61. Di part sebelumnya, tim Hwangsang bersama Pak Eko berhasil mendaftar turnamen Manhwa Premier League. Dan di part kali ini, tim Hwangsang akan bertanding sepak bola melawan Tukiman CS yang sudah mendapat full support dari Bowo. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Latihan sepak bola dimulai. Pak Eko menjelaskan jika turnamen yang mereka ikuti ini bernama Liga Sun Night Cup, tapi biar gampang kita sebut saja Manhwa Premier League. Berbeda dari sepak bola pada umumnya yang merupakan pertandingan 11 melawan 11, Manhwa Premier League adalah pertandingan sepak bola 6 versus 6. Formasi dasarnya adalah 2 striker, 1 gelandang, 2 back, dan 1 kiper. Lalu ada juga 4 pemain cadangan. Hwangsang pun mulai sedikit paham dengan turnamen Manhwa Premier League ini. Kemudian dia bertanya bagaimana caranya supaya bisa menang. Pak Eko menjawab dengan cara mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Lalu Hwangsang bertanya bagaimana caranya mencetak gol ke gawang lawan. Pak Eko menjawab kalau caranya ada banyak. Intinya tinggal menendang bola ke gawang lawan. Karena melihat Hwangsang sama sekali tidak paham dengan sepak bola, Pak Eko pun harus mengajari semua teorinya dari nol ke Hwangsang. Sembari menunggu Hwangsang dan Pak Eko selesai, Xiaoyu mengajak teman-teman yang lain buat latihan dulu. Gini-gini, aku jago main bola. Ingat, bola adalah teman. Dulu aku sering ikut tarkam saat masih di kampung, ucap Xiaoyu sambil juggling bola. Kamu keren sekali, mirip Bang Messi, ucap Malu dan Misu. Pertama-tama, Pak Eko mengajari mereka semua cara menggiring bola yang baik dan benar. Baru mulai latihan, Ibu Sri dan rombongan emak-emak yang lain datang dan mengusir tim Hwangsang dari lapangan. Soalnya lapangan ini mau segera dibersihkan. Nggak bisa gitu dong, Mak. Lapangan ini masih kami pakai, ujar Pak Eko. Tapi sebagai ras terkuat di bumi, para emak-emak ini nggak mau tahu. Mereka ingin supaya tim Hwangsang segera pergi. Nining pun playing victim kalau pekerjaan membersihkan lapangan ini sangatlah berat. Jadi dia minta dengan segala hormat kepada Pak Eko untuk segera meninggalkan lapangan ini. Pak Eko pun merasa kasihan sama Bu Nining. Di sisi lain, emak-emak yang lain sudah menutupi gawang dengan batu besar supaya Pak Eko dan yang lainnya nggak bisa latihan lagi. Gara-gara sekelompok ras terkuat di bumi, Hwangsang pun terpaksa mengalah dan mencari tempat lain untuk berlatih. Ternyata yang mengerahkan para emak-emak tadi itu adalah Bowo. Dia ingin supaya tim Hwangsang tidak bisa berlatih di stadion maupun lapangan yang lain. Ini adalah akibat karena main-main sama dia. Bowo sempat marah-marah setelah mengetahui fakta bahwa puluhan ribu uang koin yang diberikan Hwangsang itu palsu. Namun ada 500 koin yang asli sehingga mereka tidak bisa membatalkan pendaftarannya. Aslinya Pak Eko dan Hwangsang memberi Pak Ijo 50.000 koin. Namun Pak Ijo mengaku ke Bowo kalau mereka memberi 30.000 koin. Sekarang semua koin yang ia korupsi hilang sehingga membuatnya sangat kesal dengan mereka. Tidak ada yang selamat jika sudah membuat mereka berdua marah. Di tempat tim Hwangsang, mereka pun mulai berlatih di mana saja, di jalan yang kosong dan juga di stadion yang sepi. Tak lupa Pak Eko juga mengajari tim Hwangsang teori dan strategi dalam bermain sepak bola. Beberapa hari kemudian, Pak Eko ingin melihat kemajuan mereka semua setelah beberapa hari ini berlatih. Sat-set buat. Kuda Binal menunjukkan kebolehannya menggocek bola.
Hebat apanya? Itu handsball tolol, bentak Pak Eko. Dia langsung melepas topeng kuda binal dan menyuruh Makianji untuk serius. Dan dawas, Makianji langsung menghempaskan Pak Eko dengan skill Tiger Mountain Fist. Gara-gara itu, kuda binal diomeli untuk tidak menghajar pelatih mereka. Dan tanpa mereka sadari, ada yang mengawasi gerak-gerik mereka melalui alat mata-mata. Ternyata itu adalah Bowo dan Paijo. Mereka ngakak brutal karena tim Hwangsang benar-benar lawak. Mustahil tim ini bisa memenangkan Manhwa Premier League. Di sisi Hwangsang, sekarang latihan menendang. Pak Eko mengingatkan supaya hati-hati karena ini adalah bola satu-satunya. Dan dawas, Hwangsang pun menendang bola sangat jauh hingga tak terlihat lagi. Sontak Pak Eko langsung memarahi Hwangsang karena membuang satu-satunya bola milik mereka. Sementara itu, Bowo dan Paijo masih ngakak brutal. Bowo langsung menyeka air mata dan mengatakan kepada tim yang ada di belakang jika tim lawak tadilah yang akan menjadi lawan mereka di pertandingan nanti malam. Tim ini bernama tim Friendship, tapi mereka lebih akrab dipanggil Tukiman CS. Mereka berenam sangat siap untuk membabat habis tim lawak seperti tim Hwangsang. Namun Bowo tidak mau mereka kalah seperti biasa. Bowo ingin benar-benar menghancurkan tim Hwangsang. Oleh karena itu, Bowo menyiapkan perlengkapan pisau maut di setiap peralatan yang mereka gunakan. Bahkan Bowo juga tidak lupa untuk membekali Tukiman CS dengan kunci Inggris. Tukiman A selaku kapten merasa ragu menggunakan perlengkapan itu. Namun Bowo menenangkannya dengan berkata jika pertandingan sudah dia atur. Semua wasit dan ofisial tidak ada yang berani sama dia. Tukiman A pun merasa tenang dan berjanji ke Bowo kalau akan membantai mereka semua. Bowo senang mendengarnya. Orang-orang seperti mereka wajib dibantai. Tukiman A pun memuji kehebatan dan kekuasaan yang dimiliki sama Bowo. Hal ini hanya bisa datang kepada mereka yang diberkahi sama dewa sejak lahir. Tidak sembarang orang bisa menjadi seperti dirinya. Apapun yang datang, tidak akan ada yang bisa menghentikanku, tegas Bowo. Dan dawas, bola yang Hwangsang hempaskan tadi langsung mengenai wajah Bowo dengan sangat telak. Tak lama kemudian, Pak Eko bersama Hwangsang dan Makianji datang untuk mengambil bola mereka. Ternyata itu bola kalian. Sekarang ambil bolanya dan cepat pergi. Lain kali hati-hati saat menendang bola, ucap Tukiman A. Pak Eko pun minta maaf dan mengucapkan terima kasih sama Tukiman A. Dalam hati, Tukiman A merasa bersalah sama mereka. Namun perintah Bowo untuk membantai mereka itu mutlak. Kalau tidak dilakukan, Tukiman CS lah yang akan dalam bahaya. Tukiman A hanya tersenyum sambil melihat betapa senangnya tim Hwangsang mendapatkan bola mereka kembali. Setelah itu, Tukiman CS pun langsung masuk kembali untuk menemui Bowo. Tukiman A melapor jika dirinya sudah mengembalikan bola tanpa melakukan tindakan apapun kepada mereka. Bowo tidak mempermasalahkan hal itu. Bowo akan membalas semua penghinaan ini di pertandingan nanti malam. Apa-apaan bekas bola di wajahnya itu? Lawak banget, cowok, batin Tukiman A. Bang Tukiman A, jangan ketawa. Kalau ketawa kita bakal mampus bang, bisik para Tukiman brother di belakang. Bowo pun menyuruh Tukiman CS untuk segera bersiap-siap. Dia akan menyiapkan semua perlengkapan tadi untuk setiap dari mereka. Tukiman A pun menjelaskan kalau dirinya siap menjalankan tugas. Tukiman B yang ada di belakang pun bersyukur karena Tukiman A berhasil nahan tawa. Singkat cerita, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Komentator Premier League ini adalah Xiao Chong. Sebelum pertandingan dimulai,
Dia akan menjelaskan turnamen ini. Turnamen dibagi menjadi beberapa babak. Yang pertama babak audisi, lalu babak kualifikasi, terus babak grup, dan yang terakhir babak knockout. Ada 10 tim yang berpartisipasi dalam babak audisi di divisi barat, dan hanya ada 2 tim yang akan lolos ke babak kualifikasi. Tim mana yang akan mewakili divisi kode barat kita? Ucap Xiao Chong dengan penuh semangat. Xiao Chong mulai memperkenalkan tim yang masuk lapangan pertama. Ini adalah tim yang dijagokan menang pada pertandingan kali ini. Inilah tim Tukiman CS. Sontak para netizen langsung bersorak dengan kencang. Semua aman? Tanya Tukiman A. Tukiman C mengatakan jika semua aman terkendali, tidak ada pemeriksaan ketika mereka masuk ke dalam stadion. Tukiman A pun cukup senang. Semua berjalan lancar berkat Bowo. Kemudian Xiao Chong mulai memperkenalkan tim lawan. Tim newbie yang baru pertama kali bergabung di turnamen Premier League. Dan tim ini dilatih oleh seorang tukang sedot WC profesional yang bernama Pak Eko. Inilah tim Huang. Kenapa mereka menyebutmu tukang sedot WC, Pak Eko? Tanya Malu. Kemudian para netizen pun memberikan cemoohan ke tim Huangsang. Bahkan para netizen tidak ragu-ragu melempar tim Huangsang dengan botol-botol bekas dan sampah. Apa-apaan netizen barbar ini? Mereka semua berasal dari negara plus 62 kah? Ujar Malu. Semua pemain di kedua tim sudah memasuki lapangan. Pertandingan pertama turnamen Premier League divisi kode barat akan segera dimulai. Dari bangku ofisial, Bowo dan Paijo mengamati mereka semua dan tidak sabar melihat akan jadi seperti apa pertandingan malam ini. Tukiman CS, wasit sudah kusuap, jadi jangan kasih ampun mereka, ujar Bowo dengan emosi. Di lapangan, Tukiman CS sudah siap bertanding. Tukiman A sudah menyiapkan perlengkapannya. Namun Tukiman A sudah membriefing para Tukiman Brother yang lain supaya menggunakan perlengkapan itu jika terjadi kontak fisik sama lawan. Menggunakan alat-alat ini merupakan kecurangan berat dan bisa mengotori nama baik tim Tukiman CS. Tapi jika mereka tidak mau membantai tim Huangsang, maka tim merekalah yang akan dibantai sama Bowo. Jadi Tukiman A sama sekali tidak punya pilihan lain. Selain itu, wasit yang bernama Torik ini juga merupakan wasit yang sudah disuap sama Bowo untuk memihak padanya. Bowo juga sudah mengatur wasit agar peraturan di pertandingan kali ini lebih diperketat, terutama untuk bocah yang sudah mempermalukan Bowo selama ini. Hei Huangsang, gak usah banyak mikir. Begitu lihat bola, langsung tendang, oke? Ujar Pak Eko. Kedua kapten pun bersiap lempar koin untuk menentukan tim mana yang mendapat bola duluan. Karena Huangsang kelihatan bingung, Torik pun menganggap kalau Huangsang pilih kepala. Dan ting! Torik langsung melempar koin. Dan hasilnya adalah ekor. Dengan ini, Tukiman CS mendapat bola terlebih dahulu. Torik bertindak sesuai arahan Bowo. Dia bisa memanipulasi koin sehingga apapun pilihan Huangsang, Tukiman CS lah yang akan mendapatkan bolanya duluan. Dalam pertandingan kali ini, Torik akan membuat Huangsang sangat tidak diuntungkan. Di tengah lapangan, Tukiman A dan Tukiman C bersiap kick off. Namun sesuai arahan dari Pak Eko, Huangsang langsung berlari ke arah bola. Dan dawas! Tendangan maut Huangsang melesat dan mengenai biji Torik dengan sangat telak. Pecah saudara-saudara! Teriak Xiao Chong. Apa yang kau lakukan? Teriak Pak Eko dari belakang. Sesuai arahan, lihat bola dan tendang, ucap Huangsang dengan polos. Sambil memegangi joninya, Torik langsung memberikan kartu merah ke Huangsang. Karena mendapat kartu merah, Huangsang pun harus keluar dari lapangan. Ini adalah kartu merah tercepat dalam sejarah turnamen Manhwa Premier League.
Aku keluar. Kalau kena kartu merah harus keluar kah? Tanya Huangsang dengan polos. Pak Eko langsung mengomeli Huangsang. Bisa-bisanya nendang bola ke bijinya wasit bahkan sebelum kick off dimulai. Lalu Xiao Yu menenangkan semuanya. Pertandingan baru dimulai. Belum tentu mereka akan kalah. Setelah itu, pertandingan pun dilanjut. Tukiman A dan Tukiman C bersiap menunjukkan skillnya. Tak tinggal diam, Jinchen langsung menerjang Tukiman C dengan kekuatan api miliknya. Kau sangat panas, Onesan. Tapi lihatlah gocekan bulaku ini, ujar Tukiman C. Gerakan gocekan sat-sat dari Tukiman C mampu membuat Jinchen puyeng. Alhasil, dirinya bisa melewati Jinchen dengan sangat mudah. Lalu Tukiman C langsung memberikan operan jarak jauh ke Tukiman A. Sontak Tukiman A langsung melompat dan melakukan gerakan salto. Overhead kick langsung Tukiman A lesatkan ke gawang tim Huangsang. Dan BAM! Tukiman A berhasil mencetak gol pertama untuk tim Tukiman CS. Dengan ini skor 0-1 buat Tukiman CS. Ternyata Tukiman A bisa ngegolin ke gawang itu karena si kuda binal ini lagi ngopi. Melihat tim Huangsang kebobolan, Pak Eko pun langsung panik. Bahkan cemoohan dari netizen semakin keras. Meskipun begitu, Xiao Yu tidak akan menyerah. Pertandingan baru dimulai. Jika kebobolan, ya tinggal balas. Dan dawas! Tukiman C melakukan sliding tackle ke arah Malu begitu wasit membunyikan peluit. Xiao Yu langsung mengejar Tukiman C yang melesat dengan cepat ke gawang mereka. Dan BAM! Kuda binal mode nyantai tidak bisa menghentikan tendangan Tukiman C. Dengan ini, skor menjadi 0-2 untuk tim Tukiman CS. Kenapa kok kemari? Tanya kuda binal. Kalian cuma pelawak. Bersaing dengan kalian hanya buang-buang waktu, tegas Tukiman A. Para netizen setuju dengan Tukiman A. Tim lawak seperti mereka bantai saja. Bahkan ada netizen yang bertaruh jika skor akhirnya adalah 20-0. Bantai, 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 teriak para netizen yang ada di stadion. Hei, berikan bolanya padaku, waktunya serius, ucap Xiao Yu. Begitu Xiao Yu menerima bola, Tukiman D langsung menerjang sekuat tenaga ke arah Xiao Yu. Pria besar ke arahmu, apa yang akan kau lakukan gadis kecil? Teriak Xiao Chong. Rasakan ini, teriak Tukiman D sambil melakukan sliding tackle. Namun Xiao Yu bisa menghindar dengan cara melompat seperti Kapten Tsubasa. Masih 100 tahun untukmu buat menghentikanku, ucap Xiao Yu. Dia langsung melesat dengan cepat ke gawang lawan. Di pinggir lapangan, Pak Eko menyuruhnya untuk segera mengoper bola. Tukiman B, C, dan E mengepung Xiao Yu dari depan dan belakang. Namun Xiao Yu langsung melakukan back heel buat ngegocek Tukiman E. Lalu melewati Tukiman E melalui kolongnya. Pak Eko dan beberapa netizen terpukau dengan aksi ini. Xiao Yu langsung melakukan pose salto seperti yang dilakukan Tukiman A di awal pertandingan tadi. Mak dawas! Overhead kick Xiao Yu lesatkan. Dan BAM! Tendangan Xiao Yu masuk tanpa bisa diapa-apakan sama Tukiman F. Xiao Chong langsung memuji permainan solo yang sangat memukau dari Xiao Yu. Kau sangat hebat Mbak Messi, teriak Misu dan Malu. Para netizen yang tadi menghina mulai terpukau dengan permainan hebat Xiao Yu. Mereka yang awalnya tadi menghina sekarang jadi ngefans dan memuja-muja Xiao Yu, lalu meneriakkan nama Mbak Messi di seluruh penjuru stadion. Hal ini membuatnya cukup malu, soalnya Xiao Yu belum pernah mendapatkan atensi seluar biasa ini. Mereka semua meneriakkan nama Xiao Yu. Bahkan ada yang minta nikah sama Xiao Yu. Karena permainan yang luar biasa, para penonton pun jadi tambah semangat. Xiao Chong bahkan juga dibuat terkagum-kagum dengan hal itu. Di sisi lain, Tukiman A sama sekali tidak menyangka jika ada orang jago di tim Huangsang.
Sungguh menarik, akan kuingat namamu, Hu Xiaoyu alias Mbak Messi, ujar Tukiman A. Tak lama kemudian, para penonton pun ngamuk dan melempari Tukiman CS botol bekas dan sampah. Mereka menyuruh Tukiman A segera kick off karena mereka ingin melihat permainan Xiaoyu lagi. Di sisi lain lapangan, Yukyong kebingungan dengan apa yang terjadi. Pak Eko menerangkan jika skill sepak bola adalah yang terpenting di kota ini. Semakin jago skillmu, maka kau akan dipuja-puja seperti dewa. Huli tidak menyangka jika tempat lawak seperti ini merupakan area gelap yang tidak bisa dijangkau sama umat manusia. Namun Yukyong merasa jika semua orang yang ada di tempat ini setidaknya berada di ranah awal Golden Core. Jadi pemimpin kota Holy Grail bisa saja sekuat Zenji atau mungkin ayahnya Huang Shang. Di tengah lapangan, pertandingan terus berlanjut. Kali ini Xiaoyu sedang berhadapan dengan Tukiman A. Para netizen banyak yang mendukung Xiaoyu. Sementara itu Tukiman A sangat kerepotan buat merebut bola dari Xiaoyu. Karena nggak punya pilihan lain, Tukiman A melakukan body charge hingga menghempaskan Xiaoyu. Pelanggaran blok, teriak netizen. Tapi wasit tidak meniup peluit. Tukiman A pun melesat dengan cepat ke arah gawang tim Huang Shang. Lalu Xiaoyu melakukan tackle untuk menghentikan Tukiman A. Namun itu masih belum cukup untuk menghentikan umpan lambungnya. Dan bam! Tukiman C pun mencetak gol dengan sundulannya. Offset goblok, teriak para netizen. Namun wasit tidak mengangkat bendera. Jadi skor sementara adalah 3-1 buat Tukiman CS. Offset dasmu, kenapa dengan para netizen ini? Ujar Tukiman A dengan kesal. Meskipun ketinggalan 2 poin, Xiaoyu masih tidak menyerah. Begitu wasit meniup peluit, Xiaoyu langsung menerjang ke arah Tukiman CS. Satset bagaikan Bang Messi, Xiaoyu melewati Tukiman C dan Tukiman B dengan sangat mudah. Tidak ada satupun Tukiman yang mampu menghentikannya, teriak Xiao Chong. Kali ini Xiaoyu berhadapan kembali dengan Tukiman A. Majulah, tidak akan kubiarkan kau lewat, tantang Tukiman A. Xiaoyu mulai menunjukkan skillnya. Dia melakukan gerak gocekan ke kanan, lalu gocekan ke kiri. Jangan meremehkanku, gadis kecil, bentak Tukiman A. Namun dengan bola lambung sedikit, Xiaoyu berhasil menggocek Tukiman A. Nah nih, ujar Tukiman A. Xiaoyu pun langsung adu sprint sama Tukiman A. Namun percuma, Xiaoyu jauh lebih cepat dari Tukiman A. Di depan gawang, Tukiman F tidak akan membiarkan gawangnya kebobolan lagi. Dan bam! Tentu saja Tukiman F tidak akan mampu menghentikan tendangan Xiaoyu. Permainan solo yang sangat memukau dari Xiaoyu membuat skor menjadi 3-2. Rasakan itu Tukiman bersaudara, ujar Xiaoyu. Tukiman A baru kali ini dikalahkan sama cewek. Hal ini benar-benar membuatnya semakin bersemangat. Lalu dari tribun penonton, Bowo memarahi Tukiman A karena tidak menggunakan perlengkapan yang sudah dia siapkan. Bowo menegaskan ke Tukiman A untuk segera membantai tim Huang Shang. Kalau tidak, dia yang akan membantai tim Tukiman CS. Tukiman A hampir melupakan hal itu. Tugas utamanya adalah membantai tim Huang Shang dengan perlengkapan kejam yang sudah disiapkan sama Bowo. Tadinya Tukiman A sudah menguatkan tekadnya. Namun sekarang keraguan mulai muncul dalam dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal keji kepadanya, kepada gadis yang mampu membangkitkan semangat sepak bolanya seperti Xiaoyu. Apalagi sekarang Tukiman A terlihat mulai menyukai Xiaoyu. Mana mungkin melukainya hanya demi Bowo. Skor saat ini adalah 3-2. Pertandingan sebentar lagi juga akan berakhir. Di sisi lain, Bowo terus membentak Tukiman A untuk segera melancarkan serangan maut. Di sisi Tukiman A, dirinya merasakan gejolak batin dalam hatinya. Sebagai kapten tim, dirinya adalah orang yang paling dipercaya sama semua orang. Dia terpilih menjadi kapten karena pribadinya yang keras, tegas, dan tanpa ampun.
Namun sekarang muncul keraguan dalam hatinya. Tukiman A pun teringat kebersamaannya dengan rekan-rekannya ini. Bahkan mereka semua rela memiliki nama yang sama, yaitu Tukiman, supaya terlihat kompak. Di sisi Xiaoyu, dirinya menyemangati semua orang dan akan memimpin tim ini menuju kemenangan. Melihat Xiaoyu seperti itu, semakin membuat Tukiman A jatuh cinta. Saking gak fokusnya, Tukiman A membiarkan umpan yang diberikan sama Tukiman C. Kesempatan ini tidak disia-siakan sama Xiaoyu. Dia mengambil bola itu dan berlari ke gawang Tukiman CS. "Apa yang kalian lakukan, Tukiman? Bantai dia!" bentak Bowo. Tukiman CS berusaha menghentikan Xiaoyu. Tapi apalah daya, perbedaan skillnya terlalu jauh. Dan bam! Xiaoyu berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Xiaochong dan para netizen pun langsung bersorak karena Xiaoyu berhasil mencetak hat-trick di pertandingan pertama. Benar-benar sosok yang pantas disebut Mbak Messi. Melihat tim Huangsang menyamakan kedudukan, Bowo pun semakin emosi hingga Paijo yang ada di sampingnya dicekek sampai nggak bisa nafas. Kemudian Tukiman C menghampiri Tukiman A dan mengajaknya melancarkan serangan mematikan seperti perintah Bowo. Namun Tukiman A masih ragu. Jujur Li, dia ingin melawan gadis itu dengan adil. Tukiman C pun menduga jika Tukiman A mulai menyukai Xiaoyu. Tukiman A tidak bisa berkata-kata karena hal itu memang benar. Hal ini membuat Tukiman C, B, dan E terkejut. Kalau sudah menyangkut masalah perasaan akan sangat sulit. Jadi Tukiman C tidak akan memaksa Tukiman A. Dirinya mengajak Tukiman B dan Tukiman E untuk melancarkan serangan mematikan bertiga aja. Tukiman C juga menyuruh Tukiman A untuk tidak melihatnya. Ini semua dilakukan demi kebaikan tim mereka. Kick off kali ini diambil sama Tukiman B dan Tukiman C. Mereka berdua juga menunjukkan raut wajah yang sangat serius. Di sisi Xiaoyu, dia langsung bergegas merebut bola dari Tukiman B. Xiaoyu berhasil merebut bolanya dengan melakukan sliding tackle. "Kalian semua, ayo kita serang!" teriak Xiaoyu ke teman-teman yang lain. Akan tetapi, Tukiman B, C, dan E berlari ke arah Xiaoyu. Xiaoyu pun heran melihat tingkah mereka bertiga yang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dan dawas! Dengan perlengkapan senjata tajam, mereka mengempaskan Xiaoyu dengan sangat kejam. "Woi, itu pelanggaran!" teriak Malu dan Misu. Tapi Torik si wasit tidak menganggap itu sebagai pelanggaran. Pertandingan tetap dilanjutkan. Tukiman B, C, dan E langsung melesat ke arah pemain tim Huangsang yang lain. Mak dawas! Kali ini Malu yang menjadi korbannya. Begitu sampai di depan gawang, Tukiman C langsung melakukan tendangan ke arah gawang tim Huangsang. Namun kuda binal dengan mudah memukul balik bolanya. Dan dawas! Hantaman bola ranah Nacheonsol mengenai wajah Tukiman C dengan sangat telak. Para netizen dan Xiaochong langsung terkejut melihat hal itu. Gara-gara hantaman bola tadi, Tukiman C langsung sekaratul maut. Kuda binal menegaskan jika dia memang tidak pandai dalam bermain bola. Tapi kalau ada pertarungan atau ada yang ngajakin baku hantam, dialah ahlinya. Sambil menggenggam bola, kuda binal mode serius bersiap membantai balik Tukiman CS. Dia sangat marah karena Malu juga jadi korbannya. Mak bawak! Sekarang giliran Tukiman B yang sekaratul maut. Kuda binal langsung mengambil kembali bolanya. "Sekarang giliranmu!" tegas kuda binal. Sontak Tukiman yang masih tersisa mulai panik. Mereka bertiga mati-matian berusaha menghindari lemparan mautnya si kuda binal. Karena dilempar nggak kena-kena, kuda binal pun mengejar mereka hingga keluar kotak penalti. Sontak Torik sang wasit langsung meniup peluit karena itu termasuk pelanggaran handsball. Torik menjelaskan
kalau kiper hanya boleh memegang bola di wilayah kotak penalti. Karena ini termasuk pelanggaran berat, Torik memberikan kartu merah kepada si kuda Binal. Pak Eko yang melihat itu pun langsung panik, karena dengan begitu kekalahan sudah ada di depan mata. Dengan kartu merah ini, si kuda Binal terpaksa harus keluar lapangan. Kuda Binal pun kepikiran sebuah pembelaan. Aku tidak menggunakan tangan, kuda menggunakan kaki, terang kuda Binal. Sontak Xiao Chong langsung ngakak setelah mendengar itu. Namun keputusan Torik selaku wasit tidak bisa diganggu gugat apapun alasannya. Kalau Torik tidak terima dengan pembelaan si kuda Binal, maka si kuda Binal akan menunjukkan kekuatan tendangan Binal kepada si Torik biar paham. Torik pun langsung panik. Demi keselamatan nyawanya, dia akan membiarkan si kuda Binal ini. Torik pun mencabut kembali kartu merahnya. Yang tadi itu memang salah penilaian. Kuda tidak punya tangan, jadi tidak handsball. Sontak Bowo langsung ngamuk ke si Torik. Dia membentak Torik kalau gaji bulan ini tidak akan cair. Torik bodoh amat dengan gajinya bulan ini. Yang penting dia berhasil selamat. Kuda Binal pun kembali mengamuk dengan menggenggam bola bersiap menghantam Tukiman CS satu persatu. Tukiman A selaku kapten pun mengajak Tukiman brother yang lain buat lari secepat mungkin dari lapangan. Tukiman CS pun dibantai satu-satu sama kuda Binal. Torik sang wasit pun tidak bisa berbuat apa-apa. Para netizen ngakak brutal karena pertandingan ini jadi sangat absurd gara-gara si kuda Binal ngamuk. Tiba-tiba ada yang berteriak buat menghentikan pertandingannya. Semua orang yang ada di stadion pun langsung terdiam. Semua orang menengok ke arah Bowo selaku ketua panitia dan kepala keamanan turnamen Manhwa Premier League. Tapi para netizen nggak tahu siapa Bowo ini. Mereka semua menghujat Bowo karena menghentikan pertandingan absurd ini. Tidak hanya itu, netizen yang ada di sekitarnya juga melempari Bowo dengan sampah dan menghujatnya juga. Semakin banyak sampah dan hujatan yang dilempar para netizen ke arah si Bowo. Sontak Bowo pun ngamuk. Dia menegaskan kalau akan menghabisi para netizen dan si kuda Binal itu sekarang juga. Bukannya takut, para netizen ini malah meledek, menghujat, dan mengata-ngatai Bowo dengan kata-kata kasar. Di lapangan, Yu Kyung baru saja selesai menyembuhkan Xiao Yu. Tukiman A juga dibuat bingung dengan kondisi ini. Bowo langsung memerintahkan Tukiman A untuk segera menghabisi si kuda Binal itu. Tukiman A yang mendapat perintah itu pun langsung ketakutan karena tidak mungkin dia menang melawan kuda Binal itu. Di sisi Catherine, dia mengeluarkan alat hipnotis ke arah Tukiman A. Lalu Catherine menembakkan sinar Soul Slave ke arah alat itu. "Apa yang kamu lakukan, Catherine?" tanya Yu Kyung. Catherine menerangkan jika ranah Tukiman A lebih tinggi darinya. Jadi untuk mengendalikannya, Catherine membutuhkan alat itu. Kemudian dari podium penonton, Bowo membentak Tukiman A untuk segera melenyapkan tim Hwangsang dengan perlengkapan yang sudah ia siapkan. Kalau tidak segera dilakukan, maka Bowo akan membantai semua anggota Tukiman CS beserta keluarganya. Dan cerewot! Dengan kendali Catherine, Tukiman A menancapkan pisau tajam di sepatunya ke gundulnya Bowo. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.